Kejuaraan polo air Under 14 dan Open Turnamen yang digelar PB Aquatic di kolam renang GBK Jakarta pada 11 hingga 14 November 2025 sukses menarik perhatian para pencinta polo air di Indonesia. Sebanyak 9 tim dengan total 280 atlet dari berbagai klub nasional ambil bagian dalam ajang bergengsi ini. Selain kategori usia dini, kejuaraan ini juga dimeriahkan dengan pertandingan Open 4x4 yang turut diikuti oleh para mantan atlet polo air Indonesia. Kehadiran mereka menambah warna dan antusiasme tersendiri di arena pertandingan. Format pertandingan yang digelar secara bersamaan menjadi strategi efektif untuk menekan anggaran penyelenggaraan. Konsep seperti ini bukan hal baru. Di Eropa, model kompetisi serupa sudah lama menjadi standar. Melalui ajang U14 ini, PB Aquatic berharap lahir bibit-bibit baru polo air Indonesia yang kelak mampu mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Indonesia Open, kita bikin 2 kategori. Ada yang 4on4. Ini tujuannya kita mau bangkitkan provinsi, kabupaten, klub yang mungkin dari segi jumlah orang belum cukup untuk bikin satu tim. Kita buat ini biar bergairah lagi kompetisinya. Dan alhamdulillah pesertanya untuk Open sendiri itu ada 14 tim untuk putra dan 5 tim putri. Tuh. Dan yang kedua kategori U14, ini baru pertama. Memang kita sasarannya adalah klub yang membina, selain dia punya tim renang, dia punya tim polo. Dan alhamdulillah juga di luar ekspektasi ada 9 tim. Nah, ini agenda tahunan Indonesia Open, kita memang pengen lebih ke klub ya, karena kita kan ada kejurnas FAI, itu memang untuk Pemprov. Tapi Indonesia Open ini memang sasaran kita klub. Jadi kedepannya event-event kelompok umur itu memang kita selenggarakan antar klub. Jadi Pemprov itu mungkin bisa fokus untuk tim ponnya mungkin dan tim senior gitu. Sebenarnya settingan ini sering dilakukan di Eropa ya. Jadi mereka bikin 2-3 court untuk mengakomodir jumlah tim yang banyak dengan hari yang efisien ya. Karena kita juga harus akui polo air ini membutuhkan dana yang cukup banyak ya, dari jumlah panitia. Justru ini bisa membantu tim juga dari luar kota khususnya. Dengan settingan seperti ini kita bisa minimize harinya. Itu juga berefek ke anggaran dan kos mereka. Tentunya kita udah punya U14. Pertanyaan berikutnya, anak-anak ini dikemanain gitu. Pastinya kita bermain di genap U14, U16, U18, U20. Yang kalender kita, ya kita nggak bisa bicara dunia dulu mungkin. Asia dan Asia Tenggara. Asia Tenggara itu selain ada SEA Games, selalu ada U20. Ini cikal bakal. Dan kita coba propose, kita bikin U16 untuk di Asia Tenggara. Jadi anak-anak ini kita punya kerangka tim nasional U16 ke depan. Yang pastinya ini PR besar ya buat PB, karena jumlah yang berpartisipasi ini bisa dibilang lebih dari 2 kali lipat. Ini 280 atlet keseluruhan gitu. Jadi ini juga tolak ukur kalender ke depan, apakah ini akan jadi liga khusus untuk U14 dan U16. Kita punya liga junior dan liga senior nantinya ke depan. Harapan Anda ke depan nih polo air Indonesia? Pastinya kalau kita bicara ya, kalau kita di PB pastinya itu tim nasional ya. Tim nasional ke depannya kita ingin rebut kembali medali emas. Cuma PR-nya nggak mudah, tapi kita udah dalam start yang bagus, kita punya pembinaan yang bagus. Mungkin di 2 SEA Games berikutnya kita bisa dominan lagi dengan usia ini. Dari kolam renang GBK Jakarta, harapan baru polo air Indonesia kembali tumbuh. Melalui kompetisi usia dini dan Open Turnamen dengan antusiasme peserta yang begitu besar, PB Aquatic perlu mengambil langkah cepat untuk memperbanyak ajang seperti ini sebagai bagian dari komitmen melahirkan atlet-atlet masa depan. Dari Jakarta, Voice of Jakarta melaporkan.